Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Astuti, NIM 1715-4009. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil tugas akhir saya yang berjudul Analisis Kualitas Pelayanan pada PT PLN Persero Area Lahat Rayon Lembayung yang dibimbing oleh dosen pembimbing saya yaitu Pak Irwan Septayuda, SE MSI. Baiklah, langsung saja. Latar belakang perusahaan dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan karena sektor jasa mengalami peningkatan yang dramatis dan signifikan. Peran kualitas pelayanan mempunyai peran sebagai melayani konsumen dengan baik. 2. PT PLN memiliki keluhan dan masih kurang maksimal karena konsumen merasa kurang puas terhadap pelayanan yang diterima. Ketidakpuasan ini disebabkan oleh faktor kurangnya pegawai di bagian konsumen service, kurangnya disiplin dan ketepatan waktu para pegawai, kurangnya mengatasi keluhan para konsumen, serta kurang cepat dan tanggap. 3. Pendekatan ini memiliki tujuan untuk mencapai harapan. Memerlukan pelayanan yang akurat bagi kebutuhan dan keinginan para pelanggan atas jasa yang dihasilkan. Rumusan masalah. Bagaimana kualitas pelayanan pada PT PLN Persero Area Lahat Rayon Lembayung? Landasan teori. Pelayanan secara umum adalah melayani jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam segala bidang. Menurut para ahli Meonir, pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu. Sedangkan Lukman dalam Sinabel, pelayanan adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seorang dengan orang lain atau mesin secara fisik. Bentuk pelayanan. Bentuk pelayanan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Layanan dengan lisan, yaitu dilakukan dengan petugas-petugas di bidang hubungan masyarakat, bidang pelayanan informasi, dan bidang lain yang tugasnya memberi penjelasan atau keterangan kepada siapapun. 2. Layanan melalui tulisan, yaitu bentuk pelayanan yang paling menonjol dalam pelaksanaan tugas, tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi perannya. 3. Layanan dengan perbuatan, yaitu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh petugas tingkat menengah dan bawah. Selanjutnya pembahasan. Terdapat beberapa menjadi 5 faktor, yaitu salah satunya bukti fisik. Bukti fisik mengukur pelayanan dengan kemampuan menunjukkan eksistensinya dalam memberikan bukti fisik yang nyata seperti kelengkapan sarana fisik perkantoran, tempat informasi, ruang tunggu, dan pegawai yang lengkap. Maka hal tersebut dapat dinyatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari sarana fisik yang dimiliki oleh PT PLN Persero Area Lahat Rayon Lembayung. Antara lain, 1. Fasilitas. Dari hasil observasi dapat diketahui bahwa PLN sudah memiliki semua fasilitas yang dibutuhkan dalam proses pelayanan. Salah satunya memberikan ruang tunggu yang nyaman dan bersih. Di ruang tunggu juga diberikan fasilitas yang lengkap seperti pendingin ruangan, kursi, dan diberikan fasilitas yang lengkap. Kedua, pegawai. Di bagian customer service, PT PLN Persero masih terdapat kekurangan pegawai di bagian tersebut. Dari jumlah yang ada di bagian customer service belum memadai berdasarkan jumlahnya dibandingkan dengan banyaknya konsumen yang berdatangan untuk mengurus keperluan konsumen tersebut. Hal ini tentu saja akan sangat mempengaruhi kualitas pelayanan pada PT PLN Persero Area Lahat Rayon Lembayung. 2. Keandalan. Menyediakan jasa serta memberikan layanan sesuai visi misi secara terpercaya dan akurat dengan berpedoman kepada peraturan serta harapan pelanggan atau pengguna jasa. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan diantaranya kinerja tepat waktu dan kedisiplinan pegawai. Maka hal ini dapat dinyatakan kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari ketepatan waktu serta kedisiplinan pegawai yang dimiliki oleh PT PLN Persero. Antara lain, 1. Ketepatan waktu. PT PLN Persero dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian masalah dilakukan dengan mengusahakan waktu penyelesaian secara efisien dan tepat dan cepat. Tetapi ada juga beberapa kendala yang terjadi.
yaitu prosedur tim lapangan yang lebih kompleks sehingga proses pelayanan menjadi lebih lama. Kedua, kedisiplinan pegawai. Dari hasil observasi dapat diketahui bahwa kedisiplinan pegawai masih kurang. Para konsumen sangat merasa kecewa dan kedisiplinan para pegawai PLN karena keterlambatan para pegawai. Maka konsumen terpaksa harus menunggu pegawai untuk memulai keperluannya. 3. Daya tanggap. Kesanggupan untuk penyediaan jasa layanan umumnya dilakukan secara tepat, cepat, dan tanggap terhadap konsumen. Maka hal ini dapat dinyatakan kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari mengatasi tanggapan dan keluhan serta memberikan pelayanan yang dimiliki oleh PT PLN Persero. Antara lain, 1. Mengatasi tanggapan. Dari hasil observasi dapat diketahui bahwa untuk mengatasi tanggapan dan keluhan konsumen, pegawai atau petugas PLN sudah dilakukan secara optimal dengan melengkapi persyaratan yang harus dilengkapi oleh konsumen terlebih dahulu sebelum melakukan pengaduan ke PLN. 2. Memberi pelayanan cepat dan tepat. Dari hasil observasi dapat diketahui bahwa pelayanan PLN belum dikatakan baik dalam hal pengaduan keluhan call center 123. Karena pelayanan PLN lambat menanggapi berbagai keluhan masyarakat dengan tidak memberikan kepastian kepada pelanggan, dan pelanggan merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh PLN melalui call center. 4. Jaminan. Keterampilan dan pengetahuan pegawai dimiliki PT PLN Persero untuk menjamin kinerja yang baik. Hal ini dapat dilihat keterampilan pegawai dan pengetahuan pegawai yang dimiliki oleh PT PLN Persero area Lahat Rayon Lembayung antara lain: 1. Keterampilan pegawai. Dari pihak pegawai PT PLN Persero telah melakukan yang terbaik dalam menyelesaikan setiap kendala yang ada, baik secara teknis ataupun komplain dari pelanggan. Pegawai PLN Rayon Lembayung dapat dikatakan memiliki kemampuan dan keterampilan yang bagus dalam melakukan pekerjaan, terbukti dengan kinerja pegawai yang optimal. Selanjutnya, pengetahuan pegawai. Pegawai yang terdapat di PT PLN Persero sudah memiliki pengetahuan yang lebih baik, dan para pegawai dilakukan seleksi ketat dan gratis untuk menjadi salah satu karyawan tetap. Serta pegawai juga dibekali ilmu yang cukup mengenai tugas dan kinerja yang harus mereka lakukan sebelum turun melayani konsumen langsung. 5. Empati. Perhatian terus bersifat individual yang diberikan pihak melayani diharapkan memiliki suatu pengertian pemahaman. Dalam hal ini empati dinyatakan bahwa sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari perhatian dan kepedulian serta memahami situasi dan kondisi masyarakat yang dimiliki oleh PT PLN Persero area Lahat Rayon Lembayung. Dapat dilihat antara lain sebagai berikut. 1. Perhatian dan kepedulian terhadap masyarakat. Tugas sudah memberikan perhatian dan pelayanan secara langsung kepada setiap masyarakat yang datang. Seperti petugas langsung bertanya dalam hal urusan jika ada masyarakat yang baru datang ke kantor pelayanan PLN Rayon Lembayung, dan mempersilakan duduk jika memang harus menunggu, maka pelanggan mengambil nomor antrian. Kedua, memahami situasi dan kondisi masyarakat. PT PLN Persero dalam memahami situasi dan kondisi konsumen masih kurang sigap dan kurang cepat dalam menangani permasalahan. Ketika konsumen tersebut komplain bahwa di rumah listrik mereka padam atau tidak menyala dikarenakan rusak atau perbaikan, maka pihak PLN tidak langsung menyelesaikannya. Dari kondisi tersebut dapat diketahui bahwa pelayanan PLN terkait dengan dimensi empati masih belum maksimal atau tidak dikatakan masih memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami konsumen tersebut. Kesimpulan dari 5 faktor tersebut dapat saya simpulkan adalah sebagai berikut. 1. Dari bukti fisik dapat dinyatakan baik. Dari keandalan dapat dinyatakan kurang baik. Daya tanggap dapat dinyatakan kurang baik. Jaminan dapat dinyatakan sudah baik, begitu pula empati dinyatakan cukup baik. Sekian hasil paparan saya. Semoga dapat diterima serta semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.